Adonai, Adonai, Adonai Elohim Zevaot, our beloved Father in heaven, our mighty Lord Jesus Christ, our sweet, sweet Holy Spirit. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau izinkan kami dengan kondisi yang seperti ini tetap beribadah, biarpun dengan teknologi yang baru Tuhan. Yang kami melakukan itu melalui rekaman atau streaming Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sebelum kami mulai dari maksud kami, sebelum kami mulai dengan ibadah ini melalui streaming ini Tuhan, lunakan dan sucikan hati dan pikiran kami. Buka hati dan pikiran kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Biar semua yang terukir dan tertanam dalam hati dan pikiran kami hanya firman-Mu saja Tuhan. Bahkan setiap kata, setiap kalimat, setiap pesan dari hamba yang Kau izinkan berbicara ini hanya datang dari Engkau. Tiada yang kurang, tiada yang lebih, dan tiada yang lain. Dengan selalu tujuannya memuliakan Engkau Tuhan. Dan hanya kehendak Bapa yang di surga yang terjadi setiap kami tanpa perkecualian. Dan kami berikan jiwa kami untuk siap masuk dalam pengenapan dari Engkau Tuhan. Dan apa yang bukan dari Engkau Tuhan di dalam hidup kami, kami patahkan, kami hancurkan, kami binasakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hanya ada dari surga saja Tuhan. Karena kami semua adalah warga kerajaan surga. Dengan tujuan yang terakhir, lagi-lagi bersama Tuhan Yesus Kristus ke surga. All this we pray and we thank you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In the name of the mighty Lord Jesus Christ. Beshem Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Amin. Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Shalom. Brothers and sisters in Christ. Puji Tuhan. Kondisi seperti ini kami tetap bisa beribadah. Dan tetap bisa mendengarkan suara Tuhan. Melalui teknologi yang Tuhan juga berikan kepada umatnya. Untuk kami bisa pakai itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Brothers and sisters in Christ. Terutama kami mau mengucapkan selamat Pesach atau Happy Passover atau selamat Paskah. Dan terutama untuk jemaat kami yang ada di Malang dan di Lawang dari Kristus Gembala, GBI Kristus Gembala. Lain kali saya berharap virus sudah tiada lagi dan kami bisa bertemu live di gereja yang ada di Malang dan di Lawang. Puji Tuhan. Dan kami kirim salam juga dari saya, Brother Robert, istri saya Nia, dan anak saya yang dua-duanya namanya Mark and Matthew. Puji Tuhan kami dalam kondisi sehat dan kami bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Brothers and sisters in Christ. Pesach itu kalau orang Yahudi bilangnya bukan Paskah tapi Pesach. Nah, apa itu artinya? Karena ini tanggal 12, kita seluruh planet bumi ini warga kerajaan Kristus merayakan Pesach atau Paskah atau Passover atau Paskah, kita mengatakan seperti itu. Nah, brothers and sisters in Christ, sebelum kita masuk lebih dalam dan bagaimana Paskah itu akan bekerja atau mempengaruhi hidup kita masing-masing, kita harus mengetahui dulu sejarahnya. Izinkan saya buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan, brothers and sisters in Christ. Kita mulai melalui sejarahnya dulu ya. Kita lihat sejarahnya dulu. Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai dengan 15 saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab pada malam hari ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan liwat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-menurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Amin. Sekian dulu brothers and sisters in Christ. Apa artinya firman Tuhan ini? Ini kita harus mengetahui zamannya. Ini adalah Pesach atau Paskah bagi umat Yahudi. Jadi mereka masih pegang tradisi ini. Waktu saya pun masih ikut kehidupan tradisi Yahudi, saya pun merayakan hal seperti ini. Nah, ini yang dimaksud karena sebelum kejadian ini ada beberapa bencana, brothers and sisters in Christ. Bencana yang luar biasa. Anda bisa baca sendiri dalam
kitab Perjanjian Lama yang ada di Keluaran ini. Bencana di atas bencana dan di atas bencana. Nah, oleh karena itu Tuhan memberikan hal yang seperti ini. Dan yang luar biasa saja, ini sejarah. Jadi bagi orang Yahudi, bahwa darah itu yang ditaruh di depan pintu, di belakang, di atas palang pintu itu, di atas pintunya, maaf saya ngomong, di situ itu adalah tanda bahwa di situ Tuhan tidak akan binasakan. Dan itu adalah tanda bahwa dia adalah warga kerajaan Tuhan, umatnya Tuhan. Nah, yang tidak ada itu kan orang Yahudi yang melakukan itu. Yang non Yahudi, orang-orang Mesir dan orang-orang yang lainnya ada berada di tempat itu, mereka tidak melakukan karena mereka tidak percaya itu dan mereka akan binasa. Nah, dengan kata lain, ini sejarah. Nah, setelah itu ditekankan lagi pada ayat, tetap di Keluaran pasal 12 maksud saya, di ayat yang ke-17. Saya bacakan lagi. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu juga aku membawa pasukan-pasukan keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-menurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Amin. Artinya untuk selamanya, brothers and sisters in Christ. Jadi sampai kapanpun umat Yahudi merayakan Pesah, Paskah, Passover dengan cara ini. Jadi tradisi itu mereka mempertahankan sampai detik ini. Saya lagi sharing firman dengan Anda. Sampai detik ini, brothers and sisters in Christ. Ini sejarah. Nah, puji Tuhan, yang kita bahas sekarang adalah zamannya Yesus. Dan Yesus gak berubah apa-apa. Waktu Yesus mau disalibkan, waktu Yesus mau ditangkap dan disalibkan, itu sudah mendekati Pesah, sudah mendekati Paskah, brothers and sisters in Christ. Oleh karena itu, mereka tidak berani melakukan apa-apa. Orang Yahudi itu tidak berani melakukan apa-apa. Dan ada di Matius pasal 26, kita buka Matius pasal 26 ayat 2 sampai dengan, saya bacakan untuk Anda dan saya, pasal 26 ayat 2 sampai dengan 5. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Saya ulangi. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu kumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Amin. Jadi mereka tahu, karena ini bagi umat Yahudi betapa pentingnya. Anda bisa bayangkan bahwa Pesah Paskah ini betapa pentingnya. Mereka nggak berani tangkap Yesus. Nah, mereka bikin rencana lain. Jadi mereka sebelum Paskah, mereka punya rencana yang memang sudah penggenapan dari Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat Matius pasal 26 lagi, ayat 30 sampai 35. Ini hanya sejarah ya, brothers and sisters in Christ. Matius pasal 26, ayat 30 sampai dengan 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imamu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawasan domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imamnya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Saya yakin saat itu dengan segala isi hati, ketulusan Petrus dan murid-muridnya, mereka ingin. Tapi namanya sifat manusia, Anda tahu apa yang terjadi. Tapi di sini pesannya bukan masalah Yesus punya murid-murid akan tidak setia dalam tanda kutip, bukan. Di sini adalah
Yesus tahu ini akan terjadi. Makanya dia akan tahu malam ini pun akan terjadi. Kenapa? Karena dia tahu di Pesah atau Paskah mereka nggak berani, orang Yahudi melakukan. Akhirnya dia ditangkap. Dan Anda tahu ceritanya. Dia disalibkan. Dan sebelum disalibkan, dia sudah pesan ini. Jadi dia tahu apa yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat aslinya Paskah itu apa. Nah, itu dijelaskan di Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 ya, brothers and sisters in Christ. Setelah hari Sabat liwat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah kembangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah ke tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Amin." Brothers and sisters in Christ, yang tadi kami bacakan firman Tuhan ini hanya sejarah. Artinya apa di belakang ini semua? Bahwa Yesus bangkit, brothers and sisters in Christ, pada hari Paskah itu. Nah, sekarang tadi sedikit teologia. Sekarang apa maknanya firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda dan saya? Nah, ada 4 poin, brothers and sisters in Christ. Yang pertama, Pesah pertama itu karena dosa. Karena dosa yang dilakukan oleh umat pilihan yang pertama alias orang Yahudi. Dengan kata lain, mereka terlepas, putus dari Tuhan dan terjadilah dosa. Nah, di sini Yesus memberikan kita kesempatan untuk umat Yahudi dan non-Yahudi. Saya ulangi, brothers and sisters in Christ. Waktu yang pertama, waktu kita baca tadi Keluaran pasal 12, itu hanya berlaku untuk umat Yahudi. Yang non-Yahudi tidak ikut dalam bagian kewargaan surga. Tapi yang untuk Yesus itu berlaku untuk Yahudi dan non-Yahudi. Nanti saya akan menjelaskan melalui firman Tuhan. Nah, jadi yang pertama, poin pertama, karena terlepas, karena putus dari Tuhan, karena dosa, kita bisa lihat Yesus itu jelaskan dengan satu. Kalau Anda renungkan, brothers and sisters in Christ, coba kita lihat ya, Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini satu-satunya di firman Tuhan yang Yesus memanggil Bapa di surga Allah atau Tuhan. Semua kalau Anda baca firman Tuhan, dari pertama kali dia berkomunikasi dengan Bapa kami di surga, dia tidak pernah mengatakan Tuhan atau Allah. Dia selalu mengatakan Bapa. Dan ini Anda boleh cross check. Anda boleh baca firman Tuhan 1000 kali diulang-ulang. Anda nggak akan ketemu. Ini pertama kali Yesus berbicara seperti ini. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Artinya Allah saat itu dia menempatkan dirinya sebagai memikul dosa, pengampun dosa, penebus dosa. Jadi waktu itu dia mewakili semua umat manusia yang ada di planet bumi, Yahudi dan non-Yahudi. Saya ulangi, waktu dia berkata seperti "Eli, Eli, lama sabachthani," itu dia mengatakan "Allahku, Allahku, Tuhanku, Tuhanku." Dia nggak manggil Bapa, dia panggil Allah atau Tuhan. Dan semua selalu dia berkomunikasi. Dalam kondisi apapun dia selalu mengatakan bukan Tuhan, bukan Allah. Tapi dia katakan Father, Bapa di surga. Nah, di sini dilihat bahwa makna pertama kalau kita berbicara mengenai Pesah, Paskah atau Passover. Bahwa pertama
Yesus itu menebus dosa kita. Dia bangkit, dia disalibkan, dia bangkit, dia disalibkan, itu adalah penebusan dosa. Dia bangkit, baru dia adalah Tuhan dan dia rekonsiliasi. Nah, ini poin yang kedua yang saya mau bahas adalah pemulihan dengan Tuhan. Pemulihan, apa yang terjadi setelah pemulihan dengan Tuhan? Ada akses ke surga. Kita buka firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 16 aja saya bacakan untuk kita semuanya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Artinya apa nih, brothers and sisters in Christ? Artinya apa firman ini? Artinya sebelum ada Yesus, hanya orang Yahudi, umat pilihan pertama, yang mendapatkan fasilitas surga. Yang bukan Yahudi, nggak dapat fasilitas. Jadi Tuhan, sebelum ada Yesus, Tuhan hanya berlaku bagi umat Yahudi, umat pilihannya orang Yahudi itu. Tapi puji Tuhan, setelahnya ada Yesus, Yahudi dan non-Yahudi bertuhan, brothers and sisters in Christ. Berarti kita bukan hanya dapat fasilitas dalam kehidupan kita sehari-hari di planet bumi ini, bukan hanya dapat pemeliharaan berkat yang luar biasa, tapi kita juga dapat akses untuk ke surga, brothers and sisters in Christ. Anda bisa bayangkan betapa hebatnya Yesus itu bagi umat manusia. Dan kita nggak melihat gender. Kita nggak lihat bangsa dari mana, negara apa. Orang yang diberkati secara jasmani, orang yang kurang diberkati. Orang yang pendidikan tinggi, orang pendidikan rendah. Nggak ada urusan. Yang penting kalau kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menjadi pelaku firman. Kita akan dipelihara luar biasa. Dan kunci surga ada di tangan Anda dan saya masing-masing. Puji Tuhan. Jadi jangan salah paham, brothers and sisters in Christ. Jadi Paskah itu dahsyat sekali. Pesach yang pertama yang saya bacakan tadi di Keluaran, itu hanya untuk orang Yahudi. Tapi sekarang Pesach yang kedua, Paskah yang kedua, yang kita rayakan sama-sama, semua warga kerajaan Kristus di planet bumi merayakan yang sama-sama itu untuk kita semua. Anda pun belum pernah kenal Yesus, tapi Anda mau kenal Yesus, Anda dipanggil dan dipilih Yesus dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, luar biasa, brothers and sisters in Christ. Anda dipelihara, Anda akan diberkati. Dan pada satu waktu Yesus akan mengatakan, aku kenal engkau, aku kenal engkau, aku kenal engkau. Luar biasa, brothers and sisters in Christ. Jadi yang pertama, karena kita jauh dari Tuhan, putus. Putus otomatis, karena putus berarti gak ada akses. Dosa memutus kita akses ke surga, memutus segalanya. Kita terkutuk seperti firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah engkau yang memakai kekuatan dirimu sendiri atau manusia lain menjauh hatimu dari Tuhan. Jadi terkutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Puji Tuhan. Jadi dengan kata lain, yang pertama karena dosa, Yesus menebusnya. Yang kedua, dia beri akses untuk ke surga dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, yang orang sering takut saat ini, dengan virus itu loh, yang namanya corona, yang menyebabkan penyakit COVID-19 atau 19. Dan firman Tuhan mengatakan seperti ini, yang poin ketiga, kematian di dunia ini bukan berakhir dengan Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Saya akan buktikan dengan firman Tuhan. Roma pasal 14, kalau kita lihat di situ, Roma pasal 14, kita lihat ayat 7, 8 dan 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri.
Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik orang hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik di atas orang mati atau orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Yang ke-10 ini. Jadi dengan kata lain, di sini Yesus ini, jadi kalau kita pun meninggal dunia ini, brothers and sisters in Christ, kita hidup, kita mati, masih ada di dunia ini, kita pergi dari dunia ini, tetap bersama Yesus. Luar biasa, brothers and sisters in Christ. Dan yang dahsyat lagi, dia kasih garansi loh. Kita lihat loh garansi ini loh. Yohanes pasal 10 ya, kita lihat Yohanes pasal 10. Garansi luar biasa, brothers and sisters in Christ. Pasal 10 ayat 28 sampai dengan 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Brothers and sisters in Christ. Sekarang kita berbicara mengenai kehidupan dulu. Tadi ayat-ayat ini hanya untuk membuktikan kepada kita semua bahwa firman Tuhan itu, siapapun yang memberikan firman Tuhan itu, selama firman Tuhan itu tidak ada referensi ke firman Tuhan, itu berarti dari orangnya, bukan dari Tuhan. Oleh karena itu saya bacakan tadi firman Tuhan ini semua untuk menjelaskan begini, brothers and sisters in Christ. Ini Pesah, ini Paskah. Tanggal 12 April. Dan orang sekarang ini lagi ketakutan. Saya tinggal di Surabaya. Dan di mana-mana saya yakin, termasuk di Surabaya dan termasuk di Malang dan Lawang, kita ini lagi ketakutan. Tapi jangan terlalu ketakutan, brothers and sisters in Christ. Itu kita sedikit meremehkan Tuhan Yesus. Kita tetap ikut prosedur yang pemerintah menghimbau atau memerintahkan kita untuk melakukan, kita lakukan. Karena mereka orang-orang yang mereka sudah sharing, mereka sudah, dan itu juga firman, kita harus tunduk kepada pemerintah. Dan mereka pasti orang-orang pintar sudah meeting, dan mereka ambil satu keputusan untuk melindungi rakyat-rakyatnya seperti Anda dan saya. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu takut, karena itu juga meremehkan Tuhan kita. Yang penting kita ikutin SOP. Jadi kalaupun kita dipanggil, bukan saya menantang kematian, bukan saya menantang virus corona, bukan, saya tidak menantang siapa-siapa. Saya hanya mau menjelaskan kepada kita semua warga kerajaan Kristus. Jalanin aja, brothers and sisters in Christ. Karena dia akan memelihara Anda dan saya. Buat apa panik besar? Persiapan boleh. Nggak ada masalah. Tuhan juga suka warganya berhikmat dan berpengetahuan. Dia mempersiapkan, dia punya planning. Itu luar biasa. Itu firman kok, brothers and sisters in Christ. Cuman jangan sampai yang lain, sampai dia menguasai kita. Kita harus menguasai sikon hidup. Jangan sikon hidup menguasai kita. Seperti yang Anda pernah tahu kan, Petrus dipanggil sama Yesus. Peter, come here. Petrus kesini. Jalan di atas air. Ini aku. Nah, terus Petrus sambil ngomong, kalau memang engkau benar Yesus, ayo, saya mau jalan ke sana. Dia jalan. Apa yang terjadi? Dia melihat sikon, awan yang gelap, ombak yang tinggi, angin yang luar biasa. Jadi dia konsentrasi kepada lingkungannya daripada ke Yesus. Apa yang terjadi? Masalahnya lebih besar daripada Yesusnya. Padahal Yesus kita terlalu besar untuk menghadapi hal-hal sepele itu, brothers and sisters in Christ. Terus Anda akan ngomong, Brother Robert, jangan sok rohani lah, jangan hyper grace. Loh, saya nggak berbicara mengenai itu. Saya hanya membicarakan Tuhan kita tuh terlalu hebat untuk dibandingkan hanya dengan satu virus yang namanya corona. Maksud saya, kita nggak usah takut berlebihan. Tetap waspada, tetap kita social distancing atau jaga jarak. Tetap kita di rumah, kalau nggak perlu keluar nggak usah keluar. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan. Semua prosedur yang dianjurkan atau dihimbaukan atau diperintahkan oleh orang-orang pakar-pakar yang sudah kita terima, kita lakukan. Tapi kita nggak usah takut, brothers and sisters in Christ. Jadi dengan kata lain, Pesah ini, Anda tahu poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah Pesah, Paskah, dan Passover adalah mulai dengan hal yang baru.
Jadi start a new life, start a new lifestyle. Dengan kata lain, kita hidup dengan kehidupan yang benar-benar baru. Nah, ini nggak semua kebetulan. Kok tiba-tiba sebelum datangnya Pesah, Paskah dan Passover ini, kok kita diberikan seperti ini? Nah, ini di sini kita bisa mulai hidup baru, brothers and sisters in Christ. Hidup baru. Anda tahu nggak sebenarnya siapa kita ini? Kita ini bukan orang sembarangan loh. Ini saya berbicara ini bukan dengan kesombongan rohani atau kesombongan atau arogansi kekristenan, bukan. Coba ya kita lihat, kita ini siapa sebenarnya. Kita lihat 1 Petrus 2. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah memperoleh belas kasihan. Ini kita, brothers and sisters in Christ. Kadang-kadang ya, kita seperti Petrus itu. Kita lihat ombak yang tinggi, kita lihat angin yang kencang, kita lihat awan yang gelap. Kita konsentrasi kepada hal-hal seperti itu, tapi kita nggak lihat di depan kita. Sedahsyat apa, sebesar apa, sekuat apa, seajaib apa yang namanya Yesus depan Anda dan saya ini. Jangan, brothers and sisters in Christ. Saya sekali lagi, saya masih punya anak yang umur mau 5 tahun, namanya Mark. Umur saya udah mau 59, 60. Saya katakan dengan istri saya bukan menantang kematian, tapi kalau saya memang harus dipanggil Tuhan, Tuhan akan memelihara Mark anak saya, istri saya yang masih muda umurnya, dan anak saya yang satu lagi Matthew. Dengan kata lain, ya sudah kalau saya dipanggil, yang taking over bukan pemerintah, negara. Bukan, yang taking over Yesus Kristus. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus berlebihan? Ini momentumnya, brothers and sisters in Christ, justru untuk lebih dekat. Ini momentumnya untuk memakai kita punya yang saya bacakan lagi. Hei, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Artinya apa, brothers and sisters in Christ? Ayo, kita ini, saya ulangi ya, saya kasih spesifikasi ya. Kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Ayo dong, kalau kita sudah punya predikat itu, gelar itu, pangkat itu, karunia itu, ayo. Sekarang kita bertindak, kasih lihat kepada dunia ini. Justru sekarang ini warga kerajaan Kristus memperlihatkan betapa hanya ada satu kebenaran, satu jalan, satu hidup, yaitu Yesus. Biarpun kita dipanggil, saya boleh khotbah dengan begini, barangkali Tuhan panggil saya nggak tahu. Tapi saya mau meninggal dengan cara apa, di mana dan kapan. Yang penting kan bukan masalah itu. Yang penting siapa yang jemput saya. Kalau yang jemput Anda dan saya Yesus, kan tadi dikatakan di Roma pasal 14. Dia telah mati dan hidup kembali. Jadi dia Tuhannya orang mati dan orang hidup. Biarpun kita meninggal, kita bersama Yesus, kita hidup bersama Yesus. Selama-lamanya bersama Yesus. Dan kalau kita bersama Yesus selama-lamanya, itu garansi yang terhebat umat manusia bisa dapat di planet bumi. Oleh karena itu, nah kalau kita sudah berani pakai predikat itu, kita punya tugas. Tugas kita di mana? Ya di Matius, brothers and sisters in Christ, di Matius pasal yang 28. Yang terkenal sekali loh ayat ini, pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Brothers and sisters in Christ, izinkan saya buat rangkuman. Jadi yang pertama, sikon yang kita hadapi di planet bumi ini adalah momentum yang terbaik untuk berrekonsiliasi sama Tuhan dengan Yesus. Yang jauh, ayo kembali. Yang merasa nyaman, terlalu merasa zona nyaman, merasa dirinya lebih hebat dari siapapun, kembali. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ayah saya punya asuransi tertinggi, tidak terbatas, unlimited. Dia jatuh sakit di Jogja. Kita sewa pesawat ke Singapura nggak mampu. Singapura kirim ke London nggak mampu, kirim ke Belanda, ke Rotterdam, akhirnya meninggal setelah 2 minggu. Dengan asuransi yang unlimited, miliaran rupiah. Ayo Anda bayangkan sewa pesawat, berapa harganya? Dari Jogja ke Singapura, satu pesawat untuk ayah saya sendiri. Jadi satu pesawat hanya ayah saya dengan dokter dan perawat antar ke Singapura. Jadi Anda bisa bayangkan seperti apa asuransi ayah saya, tetap meninggal. Dan ada orang yang maaf keuangannya tidak diberkati seperti ayah saya ini. Dengan penyakit yang lebih parah. Dengan obat yang lebih sederhana. Dengan dokter-dokter barangkali gak sehebat kayak dokter-dokter di London, Singapura, dan di Belanda. Tapi orang itu sembuh. Karena bukan obatnya. Karena bukan dokter-dokternya. Karena dia percaya. Dan kehendak Tuhan belum terjadi untuk dipanggil kembali. Jadi dengan kata lain, garansi Anda dan saya bukan gelar, bukan pangkat, bukan uang, bukan fasilitas. Tapi garansi Anda cuma satu. Namanya Yesus Kristus. Dengan kita merayakan Paskah, Pesach, Passover ini. Ayo kita memperingati saja. Kita buat satu pesta yang luar biasa. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya tutup dengan ayat yang terakhir. Dan ini ayat untuk biar Anda akan tahu betapa sayangnya Tuhan kepada Anda dan saya. Saya bacakan Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi kita bukan hanya disayang oleh Tuhan, brothers and sisters in Christ, tapi Anda dan saya adalah umat kesayangannya. Jadi kalau kita umat kesayangannya, bukan hanya disayang loh, beda. Ada yang banyak disayang, tapi antara yang disayang-sayang ada kesayangannya. Dan Anda dan saya adalah kesayangannya. Kalau Anda dan saya yang kesayangannya, Anda bisa bayangkan, yang disayang aja diberikan maksimal. Apalagi kesayangannya. Jadi ayo, my beloved brothers and sisters in Christ. Rayakan Passover ini, Paskah ini, Pesach ini. Dengan luar biasa. Dan yang sentral. Karena Yesus bangkit. Karena dia bangkit. Dia adalah Tuhan kita dimanapun kita berada. Bahkan pun kalau kita harus gugur dalam pertempuran ini dengan COVID-19. Bersama Yesus tidak pernah kalah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah izinkan kami bersekutu, beribadah, berintim Tuhan. Biarpun melalui teknologi Tuhan. Untuk jemaat kami yang ada di Malang dan di Lawang. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan ini. Kami tidak gentar lagi. Kami tidak yoyo, kami tidak sombong, kami tidak arogan. Tapi kami tidak mau seperti Petrus. Kami tidak mau melihat betapa masalah yang ada keliling kami. Kami mau lihat betapa dahsyat dan besarnya Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kami akan merayakan Pesach, Paskah, dan Passover ini dengan luar biasa. Dengan sukacita dalam Tuhan. Thank you. All this we pray and we thank you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In the name of the mighty Lord Jesus Christ. Beshem, Yehoshua, HaMashiach. Hallelujah. Amin. Baruch atah Adonai, Shalom Aleichem, Beshem, Yeshua, HaMashiach. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. I love you and Jesus love you. Amen. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah